Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Pada video kali ini kita akan coba membagikan yaitu tutorial servis lampu Philips. Ini wattnya berapa ini? Nah, 18 watt ya. Di sini terlihat di casing. Dan ini sepertinya sudah pernah diservis, ganti kaca ya. Oke, pertama-tama kita seperti biasa kita siapkan alat tesnya menggunakan anti konslet. Skemanya ada di sini ya. Bisa kita lihat di foto ini. Ini fungsinya untuk menjaga ketika terjadi konslet listrik tidak ngejlek. Nah, seperti ini. Ada pengamannya di sana. Oke, langsung saja kita cek apakah lampu ini benar-benar mati. Nah, mati ya. Ini sudah off. Dan pertama-tama kita cek dulu secara fisiknya. Kita lihat di sini fittingnya aman. Kemudian di bagian kaca kita lihat di sini ya. Ini ada hitam salah satu ya ini. Nah, kita lihat di sini. Itu. Dia hitam di sebelah sini. Dan yang sini putih. Nah, ini perlu kita ingat. Kalau yang di sini hitam dan di sini putih, itu biasanya kacanya itu putus, alias kacanya rusak. Dan kaca rusak ini tidak bisa diperbaiki untuk kacanya. Kan tetapi kalau mesinnya ini masih normal, itu bisa kita ganti kacanya. Oke, selanjutnya kita ambilkan alat congkel ya. Di sini kita pakai kepi yang sudah kita tipiskan di bagian sisi, samping, dan juga depannya. Caranya cukup mudah. Ini karena sudah pecah. Ini mungkin sangat mudah sekali kita bongkar. Jempolan kita tekan ke atas. Kemudian kepi kita masukkan ke dalam casingnya dan kita congkel. Nah, biasanya akan terbuka seperti ini. Nah, terlihat di sini mesinnya kok kayak kecil ya. Oh, elko-nya kecil. Elko-nya pernah diganti. Dan di sini tentu saja untuk kaca ini harus kita lepas ini. Saya ambilkan tang untuk melepas dari kacanya. Nah, ini kita perbesar. Untuk kacanya ini kita lepas bagian kawatnya. Nah, kaca yang besar seperti ini malah kualitasnya dia biasa ya. Bukan tipe kaca-kaca yang bisa terang. Jadi kalau kita beli kaca, usahakan kacanya yang agak kecil. Yang saya maksud kecil itu adalah diameter dari tabungnya. Karena biasanya kalau diameter kecil dia kualitasnya trifosfor kalau nggak salah, atau triben. Jadi ada kandungan fosfor yang ada di dalam kacanya ini sehingga dia lebih bisa terang lagi. Ini akan kita coba dulu menggunakan anti konslet. Ini yang bagian putih. Nah, dia konslet menandakan nyambung ya ini. Nah, ini nggak nyambung yang satunya. Dan untuk kacanya ini kita cek dulu apakah drivernya dalam kondisi normal atau tidak. Bentar, ini kita potong dulu aja ini kawat-kawatnya supaya dia rapi ya. Nah, seperti ini. Untuk elko kita cek dulu. Wah, ini elko nya dia agak bocor sahabat.
Oke, bentar. Starternya kita cek juga apakah dia normal. Pin starter ini dan ini ya, dua ini, sini dan sini, karena dia nyambung ke situ. Ini kaki satu ke sini, kaki satunya ke sana. Nah, kita cek seperti ini. Nah, dia nggak konslet, berarti kemungkinan ini masih normal ya. Dan kita cek drivernya dulu. Ini meskipun elko bocor, ini biasanya masih bisa kita cek untuk kondisi drivernya. Kadang memang kita ketika servis itu dapat yang mulus, kadang juga dapat yang sudah amburadul seperti ini. Kita cek. Nah, masih menyala, berarti kondisi dari drivernya ini masih bisa menyala dengan normal. Nah, ini transistor masih bagus ya. Ini sebaiknya kita lepas dulu. Kita lepas menggunakan ini tang pelepas dratnya. Kita putar seperti ini. Nah, ini untuk bagi yang tanya ini belinya di mana, ada di All Shop Dokter Lampu ya. Ini harganya 33.000. Bagi yang males bikin, tinggal beli yang siap pakai seperti ini. Ini lumayan mudah dipakai juga ini. Nah, oke, selanjutnya kita solder ya. Ini tipe solder. Jadi drat itu ada yang tipe penitik, ada yang tipe solder seperti ini. Kalau tipe penitik dia ada semacam ini ya. Ini tidak disolder tapi dicongkel. Videonya ada ya di channel ini yang praktek seperti ini, tinggal dicongkel. Kalau yang ini tadi dia pakai solder, jadi harus disolder ya. Nah, ini sudah kita lepas. Kita lihat di sini ya. Itu terlihat bocor ya, itu di bagian elko-nya. Nah, kita lihat di sini elko-nya ini. Nah, itu dia bocor ya, ada cairan yang keluar, meskipun dari atas dia tidak kembung. Jadi yang perlu kita perhatikan saat servis lampu, kita harus perhatikan juga bagian komponen-komponennya. Apakah ada yang kembung, terutama di bagian elko ini yang paling rawan sekali. Apakah dia bocor atau kembung harus kita cek. Karena kalau tidak kita cek, nanti meskipun kita pasang kaca dan menyala, nanti kacanya akan cepat putus ya. Ini starternya apa? Ini Millar Out 473. Starternya ini 332. Nah, jika dia rusak juga harus kita ganti. Jadi penggantiannya untuk starter di sini harus voltasenya ini 1250, di atas 1000 volt. Jadi kalau kita beli di toko elektronik, jangan hanya berpatokan dengan ini 332-nya. Jadi kita harus perhatikan juga di bagian voltasenya. Karena kalau di toko elektronik itu biasanya dia voltasenya cuma 100 volt. Nah, padahal yang kita butuhkan adalah 1000 volt ke atas. Nah, kalau dipasang 100 volt apa yang terjadi? Dipasang 100 volt nanti bisa menyala sebentar, tapi kapasitornya atau starternya ini akan konslet lagi. Nah, seperti itulah efeknya. Dan ini kita lepas dulu bagian elko menggunakan traktor ya. Ini traktor untuk menyedot dari timah ya. Kita sedotkan timahnya di sini sampai bersih ya. Oke, videonya ini santai saja, kita bahas pelan-pelan supaya nanti jelas ya. Nah, ini kita perhatikan juga yang lainnya, apakah ada solderan yang retak. Kalau ada yang retak harus kita lepas juga. Nah, ini nah, dia sudah bocor ya ini. Nah,
tetap bisa menyala, tapi efeknya kacanya cepat hitam atau cepat putus. Nah, ini sudah bocor. Bocor ini biasanya nilai mikronya ini akan turun drastis ya. Coba saya ambilkan penggantinya. Untuk penggantinya ini enggak harus baru sahabat, bisa kita carikan kanibalan. Makanya kalau ada driver yang rusak itu kita harus ambil elko nya ya, supaya bisa kita gunakan lagi. Nah, ini kita perlu perhatikan voltasenya harus 400 volt. Jangan pakai yang di bawah 400 volt. Kalau mikronya semakin besar semakin bagus ya. Coba saya carikan. Kalau untuk 18 watt itu minimal dia pakai yang 4 mikro ya. Jangan pakai di bawahnya. Ini saya biasanya ada elko banyak kanibalan, tapi tadi kok sudah habis ya. Ini saya ganti saja menggunakan yang baru. Nah, bisa kita lihat di sini. Saya akan mengganti menggunakan 10 mikro 400 volt. Nah, jadi intinya mikronya ini semakin besar semakin bagus. Kalau voltase ini harus minimal 400. Semakin besar juga semakin bagus. Nah, mikro semakin besar semakin bagus. Voltase semakin besar dari aslinya semakin bagus juga. Nah, karena semakin besar mikro, nanti arus di bagian drivernya ini akan lebih stabil lagi ya. Oke, ini kita sesuaikan ya. Yang garis-garis adalah negatif, yang tidak ada garisnya ini positif. Nah, ini negatif ada garis, yang enggak ada garis positif. Dan biasanya kalau elko baru itu lebih panjang, di bagian positif dia lebih panjang ya. Kita masukkan mepet aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita solder ya. Soldernya harus benar-benar kuat ini bagian elko, karena ini dari inti penstabilan dari tegangannya ya. Kalau elko nya dia lepas solderannya, itu biasanya rata-rata dia akan cepet rusak, drivernya akan rusak karena tegangannya dia ripple ya. Terjadi ripple tegangannya sehingga dia rusak. Nah, ini untuk bagian kawatnya ini dia kita perbaiki juga ya, karena sudah acak-acakan. Ini kita bersihkan. Ini kawatnya sudah kotor ya. Saja ini bisa. Nah, ini tinggal sedikit nggak apa-apa, ini coba kita lilit nanti. Nah, oke. Kan saya ambilkan kaca yang baru. Nah, ini bisa kita lepas. Nah, sudah lepas ya. Saya ambilkan yang 18 watt. Oke sahabat, di sini sudah saya ambilkan ini yang kualitas terbaik ya, ini 3 band 3 fosfor. Ini 3,5 T kalau nyebutnya di sini, 3,5. Ini biasa digunakan untuk 18 sampai 20 watt. Nah, sangat putih ya, bisa dibandingkan dengan yang tadi. Ini namanya kaca lokal biasa, ini nggak bisa terang. Kalau ini semakin panas dia akan semakin terang. Tinggal kita masukkan di sini. Nah, ini sudah pas ya, ini lubangnya pas.
kita luruskan, kemudian kita lem. Oke, kita lem. Ini harus lurus ya, supaya hasilnya rapi. Oke, selanjutnya kita berikan tisu, karena ini masih ada rongga-rongga ya di sini, di atas ada rongga, supaya dia lebih kuat dan tidak apa namanya, tidak uklik-uklik apa ya bahasa Indonesianya, tidak goyang-goyang ya ini kacanya. Ini kita tetesi pakai lem. Nah, oke, sebelahnya juga kita berikan kertas atau tisu. Oke, tinggal kita tetesi. Nah, oke, sudah mantap ya. Kita tetes sekalian di sini supaya lebih kuat lagi. Nah, bagi yang pengen lem seperti ini, ada di toko juga, Dokter Lampu. Ini lebih banyak isinya daripada yang kecil-kecil itu, dan lebih kuat. Nah, ini sudah kuat ya, ini sudah sangat kuat. Selanjutnya tinggal kita lilitkan ke bagian mesinnya. Ini ngelilit bisa pakai alat, bisa pakai tang ya. Kalau pakai alat seperti ini caranya. Ini ada 2 lubang, kita masukkan salah satu, dan yang bagian situ juga kita masukkan lubang sebelahnya. Selanjutnya tinggal kita putar seperti ini. Nah, ini kalau kawat biasanya lebih cepat, karena ini musuhnya kabel ini, sahabat. Yang satu kawat, yang satu serabut, dan serabutnya sudah tidak bagus ya, jadi kurang bisa sempurna. Oke, terus kita lilitkan. Nah, ini karena serabutnya kurang rata ini, sahabat. Coba kita pakai tang saja. Kita pakai tang, kita untir-untir seperti ini. Nah, sebenarnya bisa ini kabelnya kita ganti kawat, tapi ya repot juga ya. Biar lebih cepat, ini coba kita lilit biasa ini. Oke, yang satunya lagi. Wah, ini sangat pendek sekali ini, sahabat. Tinggal pendek nih kabelnya, agak susah. Oke, bisa, masih bisa. Ya, masih bisa terlilit ya. Nih, yang ini bisa terlilit, dan yang ini juga. Tinggal kita potong. Dan hasilnya seperti ini. Nah, oke, sudah kuat ya. Dan usahakan untuk jika kita merubah dari spiral ke ini, kan drivernya di samping, sedangkan kaca di tengah, jadi kita harus berikan spasi ya, space, untuk agar dia tidak konslet. Karena kalau tidak kita berikan kertas, dia nanti akan konslet di bagian bawahnya. Nah,
Kita tes menggunakan anti konslet. Nah, sudah bisa menyala dengan normal ya, dan tentunya sangat terang. Jadi rumusnya cuma gampang, ini servis lampu agar terang ini. Kualitas terangnya itu dari kacanya, tapi kalau awetnya itu dari drivernya ya. Kalau drivernya bagus, dia nanti akan awet. Meskipun drivernya bagus, kalau kacanya kurang bagus, itu biasanya dia tetap awet, akan tetapi dia tidak terang karena kacanya buruk. Ini kita coba lagi. Nah, menyala ya. Jadi untuk faktor awet ada di drivernya, untuk faktor terang itu ada di bagian kacanya. Oke. Jadi semakin bagus kaca, semakin terang, semakin bagus drivernya, maka dia akan semakin awet. Nah, kalau kacanya bagus, drivernya kurang bagus, nanti efeknya dia akan cepat rusak juga. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita tes. Waduh, ini ada yang nyentuh ini kayaknya. Kita cek ya di bagian dalam sini. Nah, ini karena ini space-nya kurang lebar ini sahabat, dan saya carikan yang lebih lebar lagi. Nah, kita pakai kertas ini aja, tapi yang bagus pakai yang putih seperti tadi. Ini memang harus hati-hati ini yang bawah ini. Kalau dia konslet, dia akan error lampunya. Kita potong seperti ini ya. Oke, mungkin sudah pas. Nah, ini pas. Kita coba lagi. Kita coba. Nah, sudah nyala ya. Nah, sangat terang sekali. Mantap. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bagikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga saja video ini ada manfaatnya. Jika ada manfaatnya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik suka, komentar di video ini, dan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan belnya supaya ketika kita upload video terbaru kamu mendapat notifikasi dari YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya.